Proses persidangan terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua hingga kini masih terus berjalan. Selain para terdakwa yang salah satunya mantan petinggi Polri, sosok majelis hakim juga tak lepas dari perhatian publik nih. Masyarakat merasa majelis hakim bersikap cukup tegas terhadap kasus yang satu ini. Ini terlihat dari sidang terdakwa Barada Eliezer yang menghadirkan saksi ART Ferdi Sambo, Susi, pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam sidang tersebut, majelis hakim berulang kali mencecar Susi soal kesaksiannya. Salah satu contohnya ketika Susi bercerita soal kejadian di Magelang. Menurut Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso, cerita Susi soal insiden Putri Chandrawati pingsan itu tak masuk akal. Bahkan, majelis hakim yang merasa keterangan Susi berubah-ubah langsung mengancam akan memidanakannya. Pada waktu saudara Putri pindah, saudara juga ikut? Ikut. Kenapa saudara Putri pindah? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak tahu. Setelah saudara Putri pindah ke Saguling, apakah saudara Ferdi Sambo juga ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jalan Bangka? Pindah ikut ke Saguling. Yang ini saudara cepat jawabnya. Yang tadi jawabnya lupa. Mana yang benar, saudara disumpah loh. Apakah saudara Ferdi Sambo ikut pindah ke Saguling? Ikut. Kalau saudaranya, keterangan saudara berbeda dengan yang lain, saudara bisa dipidanakan loh. Pikirkan dulu, jangan jawab cepet-cepet. Saya nggak nanya langsung buru-buru jawab. Nah, karena hal inilah sosok Wahyu Iman Santoso dan para anggota majelis hakim pun membuat publik penasaran. Bagaimana rekam jejak mereka? Jadi, selain bertindak sebagai ketua majelis hakim di sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Wahyu Iman Santoso ini secara struktural menjabat sebagai Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wahyu tercatat pernah menduduki sejumlah posisi di Lembaga Peradilan Indonesia, seperti Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Ketua Pengadilan Negeri Kediri kelas 1B, hingga Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Batam. Selain sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Wahyu Iman Santoso juga tercatat pernah memimpin sejumlah sidang lainnya. Salah satunya yakni sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, yang kala itu ditetapkan tersangka oleh KPK. Namun, oleh Wahyu, gugatan pra-peradilan itu ditolak. Oh iya, selain Wahyu Iman Santoso, ada juga dua majelis hakim lainnya yang bertindak sebagai hakim anggota di kasus Ferdi Sambo. Mereka adalah Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Sama seperti Wahyu, Morgan dan Alimin ini juga memiliki rekam jejak yang cukup panjang di Lembaga Peradilan Indonesia. Namun dua putusan yang cukup menyita perhatian publik adalah ketika Morgan menolak pra-peradilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Erjalino, serta Alimin yang juga sempat menolak permohonan perkawinan beda agama. Ngomong-ngomong, gimana ya dengan harta kekayaan ketiga hakim ini? Nah, menurut laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN KPK per 2021, sosok Wahyu Iman Santoso tercatat memiliki harta kekayaan paling banyak. Ia memiliki total harta kekayaan sebanyak 12 miliar rupiah. Dengan nominal tertinggi ada pada tanah bangunan yang mencapai 7,9 miliar rupiah. Kemudian untuk Morgan dan Alimin, total harta kekayaan keduanya ternyata tak terpaut jauh. Harta kekayaan Morgan mencapai 3,9 miliar rupiah,
dengan nominal tertinggi ada pada tanah dan bangunan. Sementara, harta kekayaan Alimin mencapai 1,8 miliar rupiah, dengan nominal tertinggi juga ada pada tanah dan bangunan. Itu dia ulasan soal profil 3 hakim yang memimpin sidang Sambo CS. Sosok Hakim Wahyu Iman Santoso kini tengah menjadi sorotan. Usai ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, dengan terdakwa antara lain Ferdi Sambo. Wahyu dipercaya memimpin persidangan tersebut sejak sidang perdana Ferdi Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Jaksel, pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 lalu. Ketegasan Hakim Wahyu serta serangkaian pertanyaan yang dilayangkan kepada terdakwa dalam persidangan kerap kali menuai pujian dari publik. Sebab, ia dinilai mampu memunculkan titik terang dari kasus tersebut secara perlahan. Hal ini tentu membuat masyarakat penasaran tentang sosok Hakim Wahyu. Berikut profil Wahyu Iman Santoso tersebut. Wahyu Iman Santoso terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 24 Januari 2022. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Diketahui, Wahyu memiliki harta kekayaan sebesar 12.9.356.307 rupiah dan utang sebesar 693.452.912 rupiah. 8 aset tanah dan bangunan menjadi aset terbesar yang dimiliki Wahyu Iman Santoso dengan nilai 7,9 miliar rupiah. Wahyu Iman Santoso juga memiliki harta lainnya dengan nilai 2,3 miliar rupiah dan harta bergerak lainnya 1.935 juta rupiah. Kepemilikan 2 unit kendaraan senilai 358 juta rupiah juga menyumbang harta kekayaan Wahyu. Terakhir, ia memiliki kas dan setara kas sebesar 209.809.219 rupiah.